Terima kasih Tuhan. Inilah soal-soal kami Tuhan. Inilah puja-puji kami pagi menjelang siang. Inilah pengakuan kami yang paling dalam dari hati kami. Kami mau tahu diri kami siapa sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sehingga kami tahu kami datang ke tempat ini, kami tidak mengeraskan hati. Kami mendapat undangan dari Tuhan dan kami meresponinya dengan baik. Itulah sebabnya kami dari awal ketika kami datang ke rumahmu, kami datang dengan penuh sukacita. Bahkan kami sudah melompat, menari, mendengar kesaksian. Semuanya hanya untuk kemuliaan namamu. Dan kini saatnya kami mau diam. Kami mau dengar Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah menerima setiap puja-puji kami. Dan waktu Engkau bersukacita, inilah saatnya berkat-Mu mengalir atas kami. Pakai hamba-Mu menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menyeberangkan seluruh isi hati-Mu yang sedang bersukacita ini dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya, waktu kami pulang nanti kami jadi orang Kristen yang tahu diri. Terima kasih Tuhan. Jangan satupun dari kami punya hati yang keras. Jangan satupun dari kami punya hati yang berbantah-bantahan. Tetapi biarlah setiap kami membuka telinga dan hati kami untuk membiarkan Roh Kudus sebebas-bebasnya bekerja di hati kami. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa kami semua. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita belum duduk saudara. Gimana sih? Terakhir kita ketemu Juni di Bali saudara, terus nggak ketemu-ketemu lagi, dan saya lihat makin tambah gede ya. Lihat kiri kanan saudara, karena ini perempuan bilang lu makin cantik, bilang gitu. Ya kalau yang sebelahnya cowok bilang kamu handsome lah ya. Silakan duduk, luar biasa. Ada bapak-bapak 3 orang tadi ketemu di toilet. Saya masuk nggak enak, masuk aja Pak, saya bilang. Kak, sama siapa? Sama istri ya, sama istri. Kecuali sendiri, nah kita curiga ya kan, nyari-nyari yang nyasar. Saya dihubungi Bu Ailing sebulan setengah lalu ya. Dia kan kalau ngubungin saya tuh kayak Roh Kudus datang tiba-tiba gitu saudara. Pak, ke Victory, wih masih ada di buku kehidupan. Saya kan suka bercanda sama dia, karena dia juga suka bercanda. Bercandanya gini, saya nggak bisa kemana-mana Pak, jaga ibu. Nah itu bercandanya ya. Terus jalan-jalan, temanya apa Pak? Apa? Saya bilang belum ada wangsit gitu kan. Tiba-tiba di tema, udahlah tulis aja, harus tahu diri. Saya sembarang ngomong apa-apa saya gitu. Habis itu saya mikir, aduh bahasa apa ya gitu kan. Makanya saya juga harus tahu diri ya. Itu kasih masuk tuh, ada yang dorong-dorong pintu. Nah, jadi akhirnya kita jumpa lagi. Terima kasih Bu ya, kesaksian Ibu tadi luar biasa. Ibu nyamar pakai baju gitu. Untung yang nawar bukan suaminya kan. Suaminya kan nggak lihat, dia tawar ikut yuk ya gitu kan. Nah, ketemu di Bali ya, foto masih pegang foto saya, simpen Bu gitu kan. Kalau ada maling kasih lihat aja gitu ya kan. Terima kasih saudara. Tadi juga saya lihat ada retreat ya kan. Move on ya, orang tuh Kristen harus move on. Cuman saya yang belum move on. Karena saya lihat fotonya 2 cewek itu tahun lalu, 2 cewek itu sama 1 cowok saya. Kayaknya saya kena degradasi saudara. Tapi Roh Kudus bisa bekerja dalam waktu 2 minggu ini. Kalau bulan depan ibadah ada 1 cowok di situ, saudara pasti bersyukur ya. Karena cowok yang tahun lalu itu sederhana, nggak sombong, nggak banyak mau. Naik kapal oleng aja berangkat saudara ya. Aduh ya. Ya sudahlah. Enggak minta diajak, cuma diikuti aja ya. Tuhan Yesus, memang ibu-ibu perlu orang kayak saya ya. Nah, ya tenang aja ya. Saya puji Tuhan ya, Bu Eli masih konsisten ya. Ada saudara saya, kalau ada orang saya selalu bilang, lu kalau ngomong-ngomong soal rumah tangga jangan sama gua lah, gua nggak ngalami ya. Saudara kalau nggak ngalami nggak usah sok-sok sharing deh. Ya saya sih tahu diri, saya jadi pendeta gue udah lama. Begitu tanya laki gue gini, udah dah lo telepon aja tuh yang namanya Eli, udah deh dia deh orangnya. Ya kan, saya kalau ketemu keluar lu udah telepon, udah lu urusan lu sama dia, jangan sama gua tahu diri ya kan.
Sama seperti saya jagain mama saya umurnya 86, dikit dulu 5 menit pembukaan. Soalnya kan kamera lagi atur cahaya gini. Saya nggak mau seperti tahun lalu, muka saya gelap, ngomong suara doang. Sekarang kayaknya udah terang ya Bu ya. Saya dibilang begini sama teman-teman, lu tuh mesti sabar sama orang tua. Lu tau nggak, ibu tuh berkat buat lu. Dia nasehatin saya, saudara-saudara punya ibu yang umurnya 86 nggak? Yang jalan udah susah. Udah tahu kan gimana ngerawatnya kan? Ribet nggak lo? Jujur aja. Nih yang nasehatin saya tanya, mak lu mati tahu umur berapa ya? 50, lu jangan ngomong sama gua. Lu mati umur 50 lu nasihat. 86 nih gua rasain. Nurunin dari naikin ke mobil sama nurunin bisa sejam lebih, gua bilang. Lu jadi kalau nggak pengalaman di situ harus tahu diri. Makanya kalau ada masalah udah cari. Kemarin saya baru dari Bali Bu Eli gitu kan. Pelayanan Tuhan taruh saya hati di Bali nih kayaknya dari September setiap bulan saya ke Bali nggak saya nggak ikut retreat itu juga nggak apa-apa karena saya selalu ke Bali itu minggu terakhir nggak saya Tuhan taruh gitu saya ke Bali minggu terakhir selalu terus diskusi soal rumah tangga kan Bu Eli juga dikenal di Bali gitu terus saya bilang gini lu ini sama gembala cukup senior gitu ngomong ini serius masa saya bohong mati di mimbar saya bilang gini lu jangan ngomong lah lu gembala-gembala semua lu saya kalau ngomong kan orang kayak Batak Betawi sembarangan gitu lu jangan ngomong lah lu hamba Tuhan gembala nggak jelas lu semua saya gituin kan lu kalau ngomong nggak pernah mikir lu kalau jadi gembala tuh lu belajar tuh dari orang Surabaya tuh si Eli jam 2 pagi aja orang telepon diangkat lu jemaat susah mati yang lu suruh pengerja kan ngubur gue bilang kalau kaya bersin lu datang suruh doa ya kan ini biar masuk YouTube kasih tahu supaya gembala-gembala jangan ngoceh aja saya nggak ada panggilan jadi gembala jadi saya tahu diri harus tahu diri saya nggak sanggup kalau kenapa saya ngomong begini karena beberapa teman saya sudah membuktikan gitu loh jadi ya begitulah gitu jadi yuk harus tahu diri ya ini lihat ada suami nih 1, 2, 3 tahu diri mana 4 ini udah jadi suami nggak bakal selingkuh lah kalau lihat kayak begini disetrum sama bininya ya jadi mari kita belajar saudara ayo kita mulai Happy Valentine dulu saudara ya saudara ini masuk lagi biarin yang ngirim ayat sama saya kalau tersinggung saya nggak diundang lagi nggak apa-apa nggak saudara perlu belajar Alkitab juga saudara ya saudara jangan apa-apa yang ditulis di Alkitab itu saudara copy paste salah nanti gitu ya orang tuh perlu belajar ya jangan apa-apa yang penting gue nanti ikut Eli Victory gue pulih enggak juga saudara selama lu nggak mau ngampunin selama lu nggak mau ini nggak bakal pulih lu sampai mati bangkit lagi nggak bakal saudara nggak ini ngomong nyata gitu jadi ada orang bilang begini ini saya sering ulang Sarah tuh melahirkan umur 90 betul ya Bu Ibu ada yang umur 60 bisa melahirkan nggak saudara panggil aja semua pendeta se-Indonesia seruang angkasa umur 60 manupos nggak bisa hamil jangan bilang bagi Tuhan nggak ada yang mustahil bagi lu mustahil bagi Tuhan nggak jadi kalau juga mau mengalami mujizat urgensinya apa buat Tuhan kalau lu nggak sorry gitu belum punya anak tuh umur 60 panggil pendeta didoain jungkir balik nggak bakal hamil itu pendeta pembohong tuh saudara ya nggak bakal ya tapi Sarah suaminya Abraham suami lo namanya Felix lain betul nggak betul ya Bu ya Bu jadi kalau belajar Alkitab tuh ngerti kenapa Sarah bisa melahirkan karena Tuhan ada janji saya pernah bahas kenapa karena Sarah mau ikut dibawa kemana aja sama Abraham ya lu kagak kafe kepik nongkrong sampai malam pas minta mujizat enak aja kata Tuhan bayar harga ya kalau Tuhan mau umur 70 juga bisa hamil tapi apa pentingnya buat Tuhan iya dong jadi kalau baca Alkitab nah ini mengenai Valentine kemarin saya masih di Bali udah siap hajar babi guling saudara nah, saya yang lain saya bisa hindari tapi kalau di Bali nggak makan babi guling kayaknya orang bodoh sedunia telah ada di kota Bali ya kan nah terus kan kemarin rupanya Valentine saya kan mesti pulang saya pulang kemarin sampai jam 10 kalau saya sampai nggak datang hari ini Bu Ailing coret saya dari muka bumi kali kan saya bilang nggak bisa gue mesti pulang gitu teman-teman saya pulang hari ini terus saya dikirim Valentine mungkin saudara terima juga tentang di kitab bilangan gitu kan
Pada bulan yang kedua hari ke-14 haruslah kau makan sayur pahit. Terus dia tulis di sini, jadi Valentine bukan coklat, sayur pahit. Saya tulis tahu nggak Pak? Aduh sorry Bu, saya baru aja pesan babi guling. Oh terserah Bapak, kok jadi marah. Saudara, itu ayat untuk siapa saudara? Bukan untuk gua yang lagi Valentine, untuk orang Israel yang ada di pembuangan. Jadi belajar Alkitab tuh mesti ngerti. Ya saya jujur aja sejak November saya mau saudara ngerti. Puasa perlu nggak sih buat orang Kristen? Perlu. Tapi kalau ngerti dasarnya puasa, dikit-dikit Tuhan lu puasa, bukan Yesus. Laki gue nggak pulang, gue puasa. Laki lo nggak pulang ke rumah mertua ngadu, pulang laki lo. Laki lu nggak pulang doa sama Tuhan Yesus. Ada orang, saya nggak larang saudara. Saya percaya karunia, saya percaya puasa, saya percaya sama doa. Tapi kalau saudara puasa nggak tahu juntrungannya, yang ada mah kambuh mati. Betul saudara. Ada orang gini, nggak bisa Pak. Ini kan bukan gereja ya. Kalau gereja kan suka maksa gini. Nggak bisa. Bulan ini kita puasa Daniel. Harus. Kalau nggak puasa terhakimi, betul nggak? Akhirnya lu ikut-ikutan. Mah kambuh mati loh saudara. Ya kalau saya suka, orangnya suka bantah. Saya tanya sama tuh gembala, emang persoalan lu sama Daniel? Emang persoalan lu sama Esther? Lu ajarin jemaat baca Alkitab. Ibu bapak dimanapun saya khotbah, saya lebih suka bapak ibu baca Alkitab terus minta hikmat. Gak perlu sekolah kalau rajin baca Alkitab. Roh Kudus kasih loh penerangan sampai saudara ngerti tentang firman Tuhan. Makanya saudara akan sampai pada titik puasa doa. Saudara akan sampai pada titik memberi perpuluhan. Gereja yang kalau awal bulan perpuluhan, itu gereja kagak bener. Yang bener itu ajarin orang baca firman. Orang kalau mengalami Tuhan pasti kasih perpuluhan, betul nggak? Bukan ditakut-takutin. Makanya moyung lo punya toko, lu sih nggak setia kasih perpuluhan. Nggak ada hubungannya kasih perpuluhan sama toko kita dapet cuan, nggak ada. Karena memberi perpuluhan adalah ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Jadi ini perlu dibetulin. Mau lebih dalam lagi, semoga saya ada di retreat move on ya. Oh haleluya. Cuma saya pendeta yang semangat. Saya tahun ini 57 tahun saudara. Nggak apa-apa deh Bu Ailing ditaruh jam 2, jam orang ngantuk. Ibu nggak ngantuk kan Bu ya jam 2? Enggak. Emang udah nasib saya begitu ya kan. Saya nggak perlu pakai jemputan lah, naik Damri juga bisa, turun di bandara saya naik Grab juga. Saya bukan pendeta yang ribet, yang penting hadir ya kan. Udah lupain ya Bu Eli ya, saya nggak ini banget lah, karena kalian wanita pemenang. Saya nggak lagi promosi di sini, saya sekarang lagi diserang banyak pendeta, termasuk itu Bu Ailing juga bilang ini. Saya kan bikin retreat di Thailand saudara, aneh kan? Orang kan kalau di Thailand made in Thailand, gitu. Saya cuma bilang apa bedanya? Bilang di Thailand kan banyak yang begini. Gue bilang di Bali juga yang pakai bikini. Di mana kita mau bawa? Saya bilang, waduh teman-teman saya bilang, lu memang mau jalan-jalan. Emang jalan-jalan tapi bangun pagi kita ibadah. Perjalanan Bangkok Pattaya 2 jam kita sharing. Isinya juga emak-emak juga. Dan emak-emak memang identik dengan persoalan, ya kan? Makanya tahu diri, makanya ikut retreat daftar ya. Jadi saya mau retreat nih 21 sampai 25 Maret ke Bangkok. Banyak banget gini. Dalam hati saya memang orang yang makin rohaninya tinggi senang menghakimi saudara ya. Justru yang ikut yang jarang gereja. Ini kita bingung saudara ya. Dia bertobatnya justru di Asiatik ya kan. Jadi nanti kalau saya lihat Ibu Sinta, Ibu apa gitu kan, juga gue nguping tadi sih. Gue juga pengen pergi ke Bangkok tanggal 1. Gue udah bayangin gaunnya banyak banget saudara ya. Satu hari dan nah itu yang gak ada ibadahnya saudara ya. Udah ya, kalau mau ikut boleh, kalau enggak ke Bali fokusnya ya, karena di Bangkok ketemu saya, di Bali juga ketemu saya saudara. Udah ya, ini udah sampai 4 kali kalau gue nggak diajak. Emaknya gue lapor, emaknya lagi di Singapura ya kan. Ya aduh, pokoknya kalian mesti tanya tuh nanti kalau pulang di grup gitu ya. Tanya ya kalau lagi Zoom Bu Eli, Bu kok Pak Pendeta Rio nggak ikut gitu ya. Nggak, mumpung masih jauh saya bisa reschedule kegiatan saya gitu. Aduh Tuhan Yesus baik ya. Nah saudara, saya memilih tema harus tahu diri karena memang kita hari-hari ini kehilangan jati diri saudara. Kita bingung mau ngapain menghadapi hidup ini. Mumpung saya diingetin Tuhan, tahun 2023 nggak lebih jahat dari tahun 2022.
Ya, nih Pak Presiden Jokowi kalau nonton sama Ibu Sri Mulyani, dia bilang begini, 2023 itu seram, menegak. Bener, mungkin kalau saudara bisnis, mungkin kayaknya wah dolar naik, padahal nggak punya dolar aja sibuk orang ya kan. Dolar naik, turun naik, turun naik. Saya orang waktu Pak Jokowi ngomong gitu, saya langsung khotbahin loh. Kita punya cerita sendiri, dunia punya cerita sendiri. Bener katanya jualan susah, tapi lihat firman Tuhan bilang gini, aku tahu rancangan apa yang ada. Nah ya, rancanganku padamu jelas, masa depan penuh harapan. Dalam bahasa Arabnya itu kita sudah ditakdirkan tidak susah. Bukan kaya raya ya, tetapi tidak susah. Lalu bagaimana supaya kuat? Alkitab bilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi 2023 menyeramkan buat para wanita pemenang kalau tidak menanti-nantikan Tuhan. Tapi kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, mau dolar 20.000 kayak tahun lalu Covid 2 tahun, tetap beli baju kan Bu? Tetap makan. Pik padat. Sekarang pik bayar parkir 5.000 aja kita berani. Ya kan? Walaupun kolektor cuman ceban noban, ya bango dapat nasi kotak 60.000, cuan lo 40 kan. Memang gue udah tahu lu mah berat di dandan sama bulu mata. Kadang-kadang PD Victory Bu Eli, saya ngadu aja nih karena udah setahun. PD Victory ini di luar tuh boom gitulah, tapi kalau saya lihat ntar hasil hitung kolektor nggak sedahsyat bomnya. Iya, sorry ya, orang tuh mau khotbah di Victory tuh berebut loh, nggak gampang. Ini nih yang sering khotbah nggak diundang lagi denger loh. Makanya nggak usah so akrab. Saya nggak pernah WA Bu Eli, tanya aja Bu Eli, mana saya WA, apa kabar Bu Eli, shalom, biar diundang lagi. Sorry, kalau waktunya Tuhan pasti tepat saudara. Nah lihat kan, saya nggak diundang bulan Juni, kenapa saudara? Karena retreatnya Mei. Makanya jadi saya diundang bulan ini. Saya tahu ada gerakan bawah tanah untuk Pareo jangan tahu. Oh haleluya. Nah kalau ini saya ngomong bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Karena ini bukan soal hamil 90 tahun, ini soal minta KTP, pesen tiket pesawat nyampe ya kan. Itu soal kecil lah, duduk-duduk ngopi aja kecil ya. Nah Paulus mengalami tekanan yang luar biasa ya. Saya nggak suka lah khotbah marah-marahin orang. Kita aja happy tapi mikir gitu ya. Paulus ini adalah seorang rasul ya. Saya nggak suka ngangkat-ngangkat Bu Eli ini, enggak lah, buat saya ngapain cari muka gitu. Tapi model Bu Eli, Bu Debi ya, Bu Lina yang di Semarang siapa itu, kalau kita beda nggak apa-apa Bu. Menurut saya punya karunia kerasulan. Rasul itu kerjaannya, kalau saudara belajar teologi, pergi ke tempat-tempat atau pergi ke satu wilayah, punya hati membangun persekutuan. Bu Eli nggak bangun gereja loh, bangun persekutuan. Jadi buat saya dia punya karunia kerasulan, bukan nabi. Bu Eli saya nggak pernah dengar khotbah tiba-tiba Tuhan bicara, saudara. Enggak. Dia mah orangnya injak bumi, nggak yang aneh-aneh, nggak perlu sampai. Saya juga males lah yang begitu-gitu. Nggak ada maju depan doa-doa muntah. Berapa bayar sewa nih, enak aja. Kalau mau muntah sana ke toilet. Ini nyewa misalkan 2 juta, gara-gara lu penyerahan diri jatuh muntah jadi 10 juta, tobat lu bawa kerugian mah nggak bener ya. Kalau tobat itu bawa keuntungan ya kan. Jadi menurut saya dia karunianya sama Bu Lili itu kerasulan, karena nggak bangun gereja tapi semangat membuka ruang, membuka jalan. Dia nggak nobatin orang, tapi dia memfasilitasi orang untuk mengalami Tuhan. Nah jadi Bu Eli harus tahu diri. Kalau menurut saya panggilannya adalah kerasulan gitu. Kalau menurut saya, karena dia konsisten dari sejak saya kenal. Zoomnya aja saya bolong-bolong, dia ada terus loh saudara. Kadang belum siap aja lagi dandan gini udah masuk saudara lagi betul ini. Terus bilang gimana sih tukang edit, orang lagi gini-gini masih ada. Saya diam-diam ngintip saudara, saya lihat. Kan kita kan berteman IG ya, kadang-kadang kan belum siap baru duduk. Sengaja kali ini yang tukang edit. Ya wis lah gitu. Nah Paulus itu karunianya kerasulan, makanya dibilang rasul. Semua murid Yesus itu rasul saudara, karena pergi bangun jemaat, tidak mengelola jemaat, tetapi bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab gini, seperti orang telepon jam 2 dia ladenin. Nah itu ciri-ciri rasul.
Dan rasul menurut saya lebih berat dari seorang nabi. Nabi bisa manipulasi, bisa bilang Tuhan ngomong sama saya lebih percayanya 10%. Karena saat ini Tuhan kayaknya terlalu akrab sama orang Indonesia. Setiap kebaktian ngobrol terus, kayak teman kuliah gitu loh. Saya percaya Tuhan bisa ngomong. Saya percaya semua yang ada di Alkitab. Tapi kalau itu sering terjadi, saya agak ragu, saudara. Buat saya biasa-biasa aja lah. Jangan saudara mau diterima di persekutuan karena ibu nguapnya gede banget. Bu, minum kopi. Bu, jangan nengok, lihat sini semua. Kalau saudara nengok, saudara menghakimi orang. Biar pendeta yang melihat jemaat. Nggak apa-apa bu, nggak ada yang tahu bu. Hanya kamu dan saya, ya kan? Jadi agak-agak nunduk gitu loh. Jangan saya ngomong. Nggak apa-apa, itulah saya orang apa adanya. Tapi niatnya baik. Orang nguap bukan ngantuk, kurang oksigen ke otak. Dia harus minum air mineral. Itu jadi belum tentu. Nggak ada orang jam segini ngantuk, kurang bergerak ya. Nah, saudara lihat, Paulus itu benar-benar tahu diri sekali, ya kan? Ya rasul beda. Kalau penginjil itu kadang-kadang cuma ngomong cabut, nggak ada urusan gitu ya. Tapi kalau rasul dia ngomong, dia pelihara. Makanya Paulus tulis surat. Nah yang menarik, ini penting karena saya lihat nih persoalan ada pada diri saudara yang terjadi di Korintus. Korintus adalah jemaat yang bertumbuh dengan luar biasa. Seperti Victory, pertumbuhan bagus, jemaatnya banyak, karunia luar biasa. Tapi sorry ya, perselingkuhan main terus, nyolong duit gereja main. Bahkan ditulis anak tidur dengan ibu tirinya. Ngeri. Nggak usah bingung, sekarang kandung bapak aja sama anak juga bungkus, nggak cocok semen, dibunuh sekeluarga, iya kan? Udah biasa-biasa aja saudara. Dunia ini sekarang lebih kejam daripada zaman Sodom dan Gomora, saudara. Bayangkan gereja sekarang kompromi dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita khotbahkan ini, kita bisa nggak diundang lagi loh saudara. Nggak bisa. Sorry nih, aduh maaf nih yang nonton ya. Saya sih nggak suka ribut gitu. Misalkan ada yang korslet, ya kan? Yang korslet nih yang saya mau retreat ke Thailand, nanti kan banyak lady tapi boy gitu kan? Iya kan? Iya bener. Makanya saya ajak orang semua yang berkeluarga. Saya takut kalau anaknya ikut nggak berkeluarga, udah pacaran 2 minggu, long distance, tahu-tahu laki juga gitu kan? Karena di sana susah bedain, ya kan? Lebih cantik mereka dari Bu Ailing, ya kan? Nah, terus yang terjadi di sana, saudara mesti tahu, Korintus itu kayak Jakarta, kayak Surabaya, kayak Bali, seluruh bangsa ada di situ. Semua bisnis perdagangan. Lalu Paulus membangun jemaat. Pertama-tama orang Yahudi menjadi Kristen, lalu orang-orang lain, dan kumpul di situ budaya. Jadi sorry gitu ya, kita udah sama-sama gede, tidur sama bini orang gak masalah. Yang penting besok minggu kebaktian gemeter lagi, ya kan? Nanti Senin begitu lagi. Ya jangan, kalau sama saya jangan kebanyakan strum, jangan ya. Saya Kristen yang penting hidup hari-hari lo jadi berkat. Yang di sini nih banyakan bohongnya nanti. Yang penting keluar dari ruangan orang lihat, ini rombongan apa sih nih, ibu-ibu keluar nih, pedagang-pedagang lihat. Enggak loh, mereka baik-baik. Nah itu yang penting saudara ya. Jadi harus semangat. Nah lalu tibalah nasihat Paulus kepada jemaat itu. Makanya saya tiba-tiba terinspirasi, orang itu harus tahu diri. Nah di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 10-13, saya sengaja nggak bikin slide. Karena kalau saya bikin slide, saudara nggak mandang saya terus, saudara mandang ke sana gitu kan. Nanti kalau mau PDF-nya saya kirim ke Ibu Ailing, ya kan. Kalau di iklan saya pakai baju Chongsam, tadi saya mau pakai gitu, saya udah ngaca gini, kayaknya udah lewat ya kan, udah lewat cap gome. Saya Sinca kemarin ngafalin lagu Tionghoa 3 loh. Sefo cantai wo, ketuen walemok. Wih, apakah kau benar-benar mencintaimu? Ya kan? Kacau. Omin pai wo yao te ai. Ya kan? Pas pulang lumayan lah ya. Sudah dapat buka merah tebel saudara. Jujur ya, saya bukan pendeta matres. Wih, tumben nih. Pas saya buka duit Cina mati saudara, yang buat dibakar. 100-nya 1, selebihnya merah tebel yang buat dibakar. Belum kacau. Ya. Nah, tenang, selesai jam 12 makan lah. Saya lihat kotaknya banyak. Cuan lah ya.
Demikian firman Tuhan. Saya baca 3 ayat aja. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saya harap saudara baca semua nanti sampai habis. Ditutup gitu Bu, paling depan lagi ngangaknya. Kalau tahun 70 emang orang nguap nggak ditutup karena ada gigi emas. Tahun 70. Dulu orang kaya tuh ada di gigi, saudara. Dia tersinggung, dia taruh lagi platina 2, ya kan? Ya kan? Nah, cerita singkat itu terjadi. Jadi ada keributan-keributan. Kalau saudara belajar semua jemaat yang dibangun Paulus, Efesus kah, di Galatia kah, semua ribut. Kenapa? Karena disusupi oleh pengajar. Saudara, ini sudah bagus, Bu Eli udah bagus, pengurus udah bagus. Terus nanti ada tiba-tiba ada orang datang, mulai aktif, terus mulai menyusup, mulai jadi kompor, tarik sana, tarik sini, kayak gitu. Di sana mah kurang begini, kurang begitu, akhirnya bukan Yesus lagi yang ditinggikan, tapi keakuan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita jadi orang tahu diri? Lewat peristiwa ini, Paulus sedang bilang gini, pakai bahasa Jakarta ya, lu tuh mesti tahu diri. Lu tadinya orang-orang yang gak diselamatkan, oleh karena kasih karunia kau diselamatkan. Itu bukan pekerjaanmu, tapi itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Makanya jangan ribut-ribut lah. Buat apa sih lu ribut-ribut? Begitulah kira-kira saudara ya. Jadi yang pertama lihat ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan supaya kita seia sekata. Jujur bisa nggak? Nggak bisa juga saudara. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Bisa nggak? Nggak bisa juga saudara. Selalu ada perpecahan. Lalu dikatakan lagi, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu hati sepikir. Nggak bisa juga saudara. Tetapi semua itu jadi bisa ketika kita sama-sama mau menaruh perbedaan itu dengan dasar firman Tuhan. Saya hanya ingin katakan yang pertama, kalau ada perbedaan, nikmatilah perbedaan itu dengan firman Tuhan. Ibu ini duduk boleh akrab sampai mati, bangkit lagi nggak mungkin sama, betul nggak? Kenapa lu bisa duduk di sebelahan? Karena ada firman Tuhan. Kalau nggak bisa begitu duduk ngelirik. Kayaknya tasnya kawin. Nah, tuh ibu-ibu. Iyalah kalau di bawah KW, kalau yang asli-asli pasti taruh di atas supaya kesorot. Nah, itu aja udah jadi perbedaan saudara. Nah, ini menarik sekali. Yang pertama, saudara harus menikmati perbedaan dengan firman Tuhan. Kalau kita mau tahu diri, begitu banyak perbedaan yang terjadi. Paulus bilang, seia sekata dan lain sebagainya dengan dasar firman Tuhan. Jadi kerusuhan yang terjadi itu disadari atau tidak disadari, terus tertimbun menjadi pola. Mulai begini, lo kemana? Gue ke Victory. Si Eli gue males. Lu kemana? Gue ke Champion. Si Dina gue males. Kan terjadi gitu. Sebetulnya dalam satu persekutuan yang harus ditinggikan adalah Tuhan. Saudara, ibadah gak boleh hobi saudara. Ini kayaknya sih dari muka ada juga beberapa yang hobi. Kan gue gak tunjuk orang, jangan merasa terhakimi. Pokoknya kalau hari Rabu jam 10 ada Victory, datang. Pulang kacau balau juga, itu namanya hobi. Tapi kalau pulang mengalami perubahan, itu dia rindu untuk mengalami Tuhan. Ya, dan saya lihat dari wajah saudara-saudara orang yang rindu mengalami perubahan. Walaupun setelah 3 tahun belum berubah-berubah, rindu aja terus, ya kan? Nah, karena rindu itu harus dieksekusi. Betul ya Bu ya? Rindu itu nggak bisa cuma di mimpi. Orang mimpi nggak akan terjadi. Makanya orang harus bangun tidur, kerjakan mimpinya. Gue mimpi lu jadi orang kaya, ya lu bangun lu kerja supaya impian lu jadi. Tapi kalau cuma mimpi doang, jadi ratu sejagat semalam, hatiku terlompat, itu mimpi. Pas bangun ya gue embok-embok lagi, ya kan? Nah,
Jadi untuk dapat menikmati perbedaan agar kita tahu diri, lihat Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya nggak tahu, saya dapat ayat ini di pesawat semalam. Saya kalau khotbah ini kadang-kadang kalau saya bisa yang udah beres berubah dalam waktu 10 menit, 30 menit. Saya naik pesawat, di sebelah saya anak muda, dia pakai iPad, dia nonton yang lawak-lawak di Trans TV. Saya bilang nih orang, terus tiba-tiba terlintas, udah gue ketik-ketik. Nah, Yohanes 15 ayat 16 begini. Untuk jadi orang yang bisa menerima perbedaan di dalam Tuhan dengan menikmati firman supaya tahu diri, maka saudara harus sadar keberadaan diri saudara dan saya. Jadi waktu saya berbeda, saya akan pakai firman Tuhan menjadi dasar, dan saya harus sadari dulu. Jadi dalam bahasa gaulnya, lo masing-masing ngaca dulu supaya kita bisa bareng gitu. Kalau nggak ngaca susah bareng. Ya kan, makanya banyak sekali kita terlambat, lebih banyak ngacanya daripada ibadahnya, ya kan. Bulu matanya lah nggak pakai lem Korea, begitu turun parkiran kena angin di bawah, coplok. Nah itu, ya. Yohanes 15 ayat 16 bilang begini, nih kalau orang mau tahu diri, supaya melihat perbedaan itu tidak meruncing terjadi perpecahan, tetapi meruncing menjadi satu, dikatakan begini, nah, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sampai situ dulu 16an. Saudara, kalau kita mau tahu keberadaan diri kita, sorry ya semua yang di sini termasuk saya, sadar bahwa kita jadi Kristen bukan karena kita mau, tapi Tuhan yang memilih kita. Persoalan ada yang gak mau Kristen, itu baru pilihan. Persoalan saudara akhirnya jadi Kristen, itu juga pilihan. Tetapi semua, makanya victory ini, saya nasihatin nih Bu Gembala, victory ini akan semakin luar biasa dalam bahasa gila banget kalau apa saudara, mau tambah orang. Bukan nginjil, bukan bikin YouTube yang bagus, tapi tinggikan Tuhan. Alkitab bilang gini, bila Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, siapa yang panggil orang? Yesus. Jadi di tempat ini yang perlu ditinggikan adalah Kristus. Kita harus sadar siapa diri kita, tahu gue ada di mimbar karena Tuhan kasih kesempatan. Saudara dipilih, pengumuman ini yang nonton ribuan mungkin. Tapi kenapa yang datang segini? Ini pilihan loh sampai di sini. Bukan kewajiban, pilihan. Ada orang juga yang suka datang, aduh gue nggak datang dulu deh, gue mesti jaga cucu. Nah itu karunia pembantu. Bahasa Yunaninya fanfo. Saya suka berdebat sama ibu-ibu gini, lo kok nggak ibadah? Kan saya jaga cucu. Maaf nih ya yang nanti bakal punya cucu, ngapain lo jaga cucu? Ya kan jaga cucu juga pelayanan. Tolong cari ayatnya jaga cucu pelayanan. Nah, banyak orang mengatasnamakan pelayanan tapi dia jadi tidak bertumbuh. Dia merasa melayani jaga cucu, tapi dia tidak mengalami Tuhan. Bu, maaf ya yang udah punya cucu sok jaga cucu. Maaf nih Bu, kalau you punya umur udah di atas 55, 60, you nggak bakal sanggup jaga cucu. Sebenarnya cuma lo bilang gue sayang, akhirnya semua cucu tuh nggak terawat. Capek Bu, umur nggak bisa dibohongin. Ya kan, lo jaga cucu kan senengnya cuma 2 jam, abis itu resek nih cucu gue. Kasih lo. Kasih obat aja tidur. Bangun kita nggak masak lagi masakan yang sehat buat cucu kita. Beda waktu kita kasih ke anak kita, kita masih kuat. Ini beneran Bu. Kenapa? Akhirnya pesen aja online, kasih makan. Jadi ini penting gitu ya. Karena saya lagi ngomong di perempuan, jangan campurin urusan anak menantumu. Happy aja di victory, ibadah. Lu kalau rebo jangan ganggu-ganggu gue ya. Pokoknya gue dari jam 9 sampai jam 2 gue kagak mau tahu mau cucu kejedot kek, bodo amat. Bu, ada harga yang harus dibayar loh Bu. Ya masa oma nggak popo nggak jaga? Lu yang kawin yang punya anak gue yang jaga. Lu kecil aja gue udah jaga, masa anak lu gue yang jaga lagi? Saya mungkin ekstrim ya Bu, banyak orang gak suka saya ngomong gitu. Tapi kalau saudaranya menghabiskan umur saudara begitu, tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, susah. Ya, saya selalu bilang sama anak saya nih yang dari sekarang, lo kalau belum bisa ntar mandiin anak, lu jangan ngomong kawin sama gue. Beneran Bu, jangan. Kenapa? Gue masa tua nih sama emak lu,
gue pengen pelayanan jalan-jalan keliling-keliling, nggak apa-apa, gue pergi libur ke sini ada gereja, gue numpang ngomong boleh nggak? Lu nggak usah bayar lah, yang penting firman disampaikan. Bener Bu, saya udah cita-cita kalau umur 60 saya cuma mau jalan-jalan, mau terima gereja di satu kota boleh, enggak ya udah gitu. Jangan terus, aduh anak saudara kan, mah jagain dong, kenapa? Mbak nih soalnya mau ke Food Mart apa, jagain loh titip anaknya sampai jam 10. Dia pacaran, dia berdua laki bini. Habis itu bilang udah ya mah, kasih duit kagak. Gitu. Yang ada martabak dingin doang. Gitu. Jadi ini penting. Jadi kalau kita ada, itu semua karena Tuhan memilih. Keberadaan kita karena kita responi mau. Walaupun di dalam perjalanan maunya kita dipilih Tuhan, jatuh bangun. Saya suka saudara orang Kristen jatuh bangun nggak apa-apa, tetapi jatuh harus bangun, bukan buk gedebuk jatuh lagi. Jatuh bangun itu setiap hari kita mengalami loh kejatuhan, walaupun tanpa kita sadari. Misalkan kita nggak suka sama orang, itu namanya jatuh, dosa kan, tetapi kita cepat dipulihkan. Nah ini menarik sekali dikatakan gini, jika kita mau sadar akan siapa diri kita, maka tidak ada lagi waktu untuk sombong. Karena Tuhan bilang gini, aku memilih kamu supaya kamu bukan duduk-duduk jaga cucu, bukan duduk-duduk bengong. Alkitab bilang supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan kalau itu karena pilihan Tuhan, pasti buahnya tetap. Sorry to say ya, kalau saudara 3-4 tahun lalu, wah gue di Victory itu sekarang telah pergi nggak jelas kemana. Ya buahmu nggak tetap, ternyata you ikut-ikutan di sini. Ya tapi saya masih lihat nih mukanya bertahan nih orang-orang yang nggak ikut-ikutan, ya kan. Kalau saudara sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, terus ke Victory, aduh habis bingung nggak ada ini nih, saya mesti ini. Aduh saudara, ingat kamu dipilih Tuhan, tahu dirilah. Dan kalau sudah dipilih Tuhan, bukan tidur, berenang, baca buku, harus menghasilkan buah. Saya nggak mau menghakimi ibu-ibu, silahkan cek sendiri. Lu tuh jadi ibu Kristen udah berbuah atau enggak, lu yang tahu sendiri, bukan gua. Ya kan? Karena buah itu bisa kamuflase. Ada buah apa tuh, kuning banget di dalam, ternyata dicelup, ya kan tukang buah. Saudara jangan jadi buah yang dicelup. Zaman saya dulu apa, wantek. Masih ada istilah wantek ya. Jeans putih dijadiin biru, ya kan? Jeansnya banyak loh waktu zaman miskin, ya kan? Jeansnya biru, ini mau balikin putih lagi, bingung, direndam lagi, jadinya biru muda, nggak ketemu-temu, saudara. Akhirnya terakhir beli pilok saja dicat, ya kan? Nah, saudara bekerja untuk menghasilkan buah. Jadi kalau kita mau tahu diri, kita harus sadar dulu siapa diri kita. Jangan pernah ada yang sombong lah, ya saudara, jangan saudara. Saya paling nggak suka loh saudara kalau lihat orang-orang sombong, apalagi orang-orang rohani, apa udah penggembalaan, udah khotbah kemana-mana, udah terus, aduh nggak injak bumi. Jangan saudara. Saya masih injak bumi ya bu. Tadi siapa yang selip sama saya tuh? Lu yang selip tuh nggak injak bumi, gue tahu. Gue udah siap-siap mau masuk lift, daripada lihat-lihat. Gue tahu tuh dalam hatinya ngomong, nih pasti ini yang ganteng ini pembicaraan gitu kan. Saya masuk nih, boleh masuk boleh. Mana ngaku dosa aja lu. Saya diam aja. Memang saudara. Langsung saya bilang, Victoria, iya. Oh ya, yuk kita selfie. Merapat loh semua. Ceruk loh. Ayah nih ibu nih kan. Wah, padahal waktu turun dari mobil sama-sama nggak tegoran. Ternyata kamera mempersatukan. Rapat langsung. Dua kali pak. Pak udah mau keburu sampai. Wah, ya kan. Nah itulah makanya jangan sampai momen-momen itu hilang di Bali saudara ya. Nah ya kan. Tadi saya udah liput foto, udah kasih Bu Ailing. Ini pendeta yang bantu dokumentasi Victory. Nggak ketemu lagi ya kan. Jadi yang pertama saudara, singkat kata singkat cerita, bahwa saudara dan saya kalau mau tahu diri harus berani menikmati perbedaan dengan firman Tuhan. Ya, nanti kita lihat penutupnya. Dan sadar siapa diri kita. Yang kedua, ini agak panjang dan ini penting saudara. Yang kedua di dalam 1 Korintus 11 ayat 12, yang aku maksudkan ialah, ini rusaknya gereja di Indonesia juga saudara. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Kalau saya ganti nih, aku dari GBI, aku dari GSJA,
Aku dari GKI, aku dari HKBP, gitu kan. Aku dari Advent, ribut tuh kan. Lu sama gue lain. Lu kalau ibadah pakai band berisik, lu kalau ibadah pakai organ genjot, diem aja, gitu kan. Dan kita mulai saling menghakimi, betul nggak? Lanjut dong, kok lu kagum sama gue? Ayat 12, ya kan? Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudara, PD sejenis Victory inilah yang sebetulnya mampu merubuhkan tembok-tembok. Saudara kan gak dari satu gereja yang sama. Saudara pasti ada yang dari aliran hari Valentine makan sayur pahit. Ada nih kagak? Ada. Gue bingung loh, kayak yang paling pinter sedunia aja. Emang lo persoalan lo seperti bangsa Israel di Kanaan? Enggak lah, biasa aja. Saya kemarin umumin di anak muda, coklat Silver Queen 500 rupiah lo pas Valentine. Orang beli banyak bagi-bagi coklat ya. Dia belum bisa Toblerone mahal. Buat saya kan, 5.000 masih di bawah ada tuh saya lihat 5.000 Valentine's Day. Beli bu, 5.000. Orang beli sampai ini buat bagi-bagiin. Ya goceng apa sih? Beli. Pas dulu bagi-bagiin dia makan. Kacangnya kacang panjang saudara. Bukan kacang mede rupanya. Begitu digigit garing, bletak, bletok. Kacang panjang. Mana ada coklat goceng, dasar lu udah miskin susah banget sih mau Valentine, ya. Saudara lihat, ini yang kedua namanya keluarlah dari kesombongan rohani. Sadar nggak sadar kita tuh sombong loh kadang-kadang. Kita kadang-kadang merasa, saya mulai dari kalau disebut, saya kan dari Victory, lo kan dari PD Deborah, lo kan dari PD siapa lagi, Evata, lo kan nggak main saudara yang begitu. Saudara mau bertumbuh, saudara dan saya harus keluar dari hidup yang sombong. Kesombongan rohani itulah penyakit yang sulit dibuang. Makanya gak usah puji-puji pendeta, puji-puji Bu Eli, puji-puji singer, WL, gak perlulah. Puji Tuhan, karena saudara yang buat kita ini jatuh. Begitu selesai, aduh Bu Eli gini, dia sih gak jatuh, tapi kalau digitin terus selama-lama, Pak khotbahnya tadi luar biasa. Saya kan, semua buat kemuliaan Tuhan. Tapi kan GR juga saudara. Nggak bisa. Yang bikin rusak itu, dia kalau dia yang pimpin ngangkat loh. Oh iya dia kerja di bangunan dulu. Kan lucu kan ada orang ibadah, dia bilang gini, gue males deh kalau dia yang pujian. Males gitu saudara. WL mau yang penyok-penyok nyanyinya, urusan ke Tuhan itu saudara sama Tuhan kok. Nggak ada hubungannya. Ya memang sebagusnya kita cari WL jangan yang false gitu. Tetapi kalau juga kayaknya nggak nyambung. Karena ketika mari kita berdiri, mari kita muliakan Tuhan. Itu stop, menurut saya nih, stop itu urusan saudara sama Tuhan. Makanya nggak usah kayak ngerasa gini yang di sebelah sampai kok dia kayaknya ngalamin sih, gue enggak. Belum tentu. Dia lagi dikejar utang saudara. Belum tentu. Karena semua terlihat dari buahnya, betul nggak saudara? Nggak bisa. Saya lama bertahun-tahun jadi pendeta, dulu kalau ngeliat orang itu kagum loh. Begitu baru mulai, saudara mari kita angkat, ku kagum, nangis dia. Saya lama-lama pikir kayak masalah lu lebih dahsyat dari bangsa Israel deh. Lu bukannya nyanyi menyenangkan Tuhan, ngapain lo nangis? Lu gembira Tuhan kalau perlu nangis melihat isi hatimu yang benar-benar hancur sampai. Jangan dibolak-balik gitu. Jadi itu nggak ukuran. Tetapi waktu kita mau tahu siapa diri kita, keluar dulu dari kesombongan rohani. Nih ya saudara ya, ini gembala. Sorry nih kita ngomong, gembala sama gembala duduk ngobrol untuk bikin program susah loh, karena masing-masing kerahnya beda. Ya, pendeta sama pendeta ngomong nggak sefrekuensi semua. Pas ngomong ya lu sih gini, ada kesombongan. WL sama WL belum tentu. Lu sekarang WL lu bagus, tahun bulan depan ada WL baru, lu tetap ada di situ, nggak bisa, terganggu. Orang Kristen itu justru susah dikumpulin. Coba nih pemakai narkoba sama pemakai narkoba ngomong 5 menit cocok, jualan bareng. Betul nggak Bu ya? Bener loh, orang dunia lebih gampang. Laki hidung belang kumpul, lu makanya ke Victory. Waduh, waktu pendeta Rio ada tuh dari mimbar arah 1:30, cantik banget, janda lagi. Yang mana bulan depan kebaktian nggak tuh? Kalau hidung belang kumpul tuh,
gampang. Apalagi perempuan yang tawanya membawa neraka, ya kan? Kumpul, lu tahu nggak lo? Lu kalau datang pede bapak-bapak dong, full gospel. Lu belaga temenin suami lo aja. Suaminya gila, lo yang tinggal di jalan penjaringan, kayaknya minta ampun, saudara. Kayaknya Tuhan taruh deh di hati gua. Ah iya. Itu kalau yang udah senyumnya sama jahat sama, saudara. Tapi hamba-hamba Tuhan kumpul nggak bisa sama lo. Puji Tuhan saya sama Bu Eli bisa sama lo, saudara. Sama Bu Lili bisa sama ya. Puji Tuhan. Nggak, saya nggak ngarep lagi ke Bali. Nggak, karena sudah pasti ada saya. Ngapain ya harap-harap? Nggak dijadi pembicara, saya main aja ke situ, numpang makan siang. Masa diusir, ya kan? Kalau saya datang Bu Eli, ngapain pada ke sini? Nggak, mau foto-foto aja, habis itu saya pulang. Nah, gitu. Ya kan? Ya, saudara lihat, sulit kan kesombongan rohani ini nyata loh. Gereja A ketemu gereja B yang lebih kecil, nggak akan pernah bisa sama. Saudara, saya orang yang mengalami itu, makanya saya nggak mau jadi gembala supaya saya bisa masuk kemana-mana. Kalau main capsat tuh, main joker tuh saya jadi joker. Baru gue pancing capsat nyaut nih. Lu belum tobat bener lo ya. Askriting lagi tembaknya. Iya kan? Serius saudara. Kenapa kita sulit? Paulus bilang, lu ngaku orangnya Petrus, orangnya gua, orangnya Yesus. Nggak ada saudara. Saya seneng, makanya saya lebih suka tuh khotbah di persekutuan, kantor apa. Saya ngomong bisa bebas. Kalau di gereja langsung pesen tuh. Nih denger nih yang tukang pesen gereja, nonton lo mudah-mudahan ya. Saya paling nggak suka loh, dateng, Pak Pendeta ya, tolong sampein deh jemaat nih kayaknya kurang kesadaran untuk perpuluhan. Lah lu gembala, gue yang ngomong. Ntar gue ngomong jemaat kesel, gue gak diundang lagi. Pendetanya tinggal klarifikasi. Maksud saya tuh bukan begitu Pak Pendeta. Pak Pendeta ngomongnya salah. Saya gak suka gitu. Jadi kalau saya diundang khotbah di gereja, jangan ada pesan-pesan. Serah gue ngomong, cocok gak cocok ya udah urusannya nanti. Kan yang kayak begitu saudara. Susah. Gereja sama-sama besar, gak nyatu. Gak usah sebut merek lah, saudara tahu masing-masing. Terus kalau lagi rapat sinodenya masing-masing turun dengan mobil yang lu kurang doa sih, makanya lu belum bisa ganti mobil kayak gini. Nggak bisa sama. Yang gereja kecil sama kecil juga nggak tahu diri. Dia susah berkelahi lagi. Ini yang lebih repot lagi. Kalau kaya sama kaya berantem enak, liburan masih bisa naik yacht, foto. Udah susah mas susah, lagunya meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu tahun 70, 2023 nggak ada yang susah. Bukan nggak ada yang miskin ya, nggak ada yang susah. Nggak semua orang Tuhan izinkan kaya. Tapi saudara harus tahu orang kaya bebannya lebih berat. Sumbangan banyak banget. Ngadu. Saya nggak pernah ngobrol sama Bu Eli. Tapi saya udah tahu kalau dari 10 aja yang diskusi suami. Saya rasa lebih dari 4 akhirnya dia transfer. Gue sih yakin banget. Tapi kenapa? Karena Tuhan udah kasih beban dia untuk kuat seperti itu. Saudara mesti tahu gitu. Jadi itu yang Paulus sedih. Kenapa sih kita ribut? Sorry, pendeta sama pendeta susah. Kalau penjahat sama penjahat lebih gampang. Itu yang kita bingung. Sama lah ibu-ibu sesama Victory. Gak perlu berantem kalau gak sefrekuensi. Tapi tetap ketemu dong ngobrol. Ibu bisa curhat sama ini belum tentu curhat sama ini. Kan orang ada getarannya, mesti ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi gak perlu musuhan. Gak perlu, saya ke Victory males abisnya kayaknya saya lihat pengurusnya tuh kayak gak merhatiin gue. Yang merhatiin lo Tuhan. Saya bingung sama manusia-manusia hari ini, gak tahu diri, butuh diperhatikan orang, diperhatikan Tuhan. Ibu boleh akrab, begitu korslet, kacau, semua rahasia terbongkar. Jangan pernah cerita sama manusia, mau dia udah naik ke bulan balik lagi, ember sama Tuhan dong. Kalau Tuhan ember di sorga, berkat turun sama saudara. Payah bener. Nah, untuk dapat terlepas dari kesombongan, ini 3 poin yang penting. Saudara perlu perhatikan dan perlu nonton ini berkali-kali kalau udah ditayangkan ya. Supaya saudara ingat saya terus ya. Supaya saudara nanti di sana tanya, Bu, kok Pak Rio nggak diajak gitu ya. Saya dari September, Oktober, November, Desember sampai kemarin, saya tuh setiap akhir bulan saya taruh di hati, emang saya ke Bali. Udah rame ya Bali ya Bu ya. Waduh, gawat. Tinggal di Legian Kuta itu udah nggak bisa kemana-mana.
keluar pagi, 1 jam muter depan mau ke Beach Walk, Hard Rock, kemana-mana. Akhirnya saya di Sunset Road aja deh, yang jalan gede, kiri kanan udah ada babi semua. Lama-lama aduh mirip deh kita ya kan. Saudara, ada 3 prinsip yang serius. Tetapi mari kita lihat, kalau orang mau lepas dari kesombongan rohani, dia harus berani hidup tulus. Tulus loh saudara. Saudara tahu nggak artinya tulus? Tulus itu artinya nggak serong. Saudara di tempat ini jangan serong hati loh, ya kan? Itu angkat aja handphonenya, mungkin udah datang GoFood-nya ya. Tulus itu nggak pura-pura. Jadi kalau saudara pura-pura sayang sama suami saudara, itu nggak tulus, gitu loh. Kalau suami saudara, ya suami saudara emang gila ya ngapain lagi kita tanya. Saya sedang bicara dengan saudara aja supaya saudara tulus. Jangan pura-pura. Kalau saudara menantikan dia, nantikan benar. Saya nggak suka nih, sorry nih saya ngomong terus terang. Saya nggak suka saudara menantikan karena saudara takut sama Bu Eli. Nggak boleh. Saudara takut sama Tuhan. Bu Eli cuma dipakai Tuhan sarana untuk nih, gue seperti ini. Nah, lu mau contoh boleh nggak? Ya udah. Tapi Tuhan pasti menguatkan. Kan seperti itu gitu loh. Tulus itu artinya jujur. Jadi kalau saudara nggak jujur, nggak tulus dalam pergaulan. Makanya kalau kita mau tahu diri, kita harus jujur. Tahu bukan saya yang memanggil Tuhan, Tuhan yang memanggil saya. Tulus itu artinya bersih hati. Hatinya bersih loh saudara. Bisa nyanyi, jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, ya kan? Ngomong aja gitu mas suami, lu udah gak lagi cinta, oke, tapi gue tulus, gue tunggu dudamu. Kalau cowok kan ku tunggu jandamu, ya kan? Tulus itu artinya sungguh-sungguh. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu datang ke tempat ini harus sungguh-sungguh. Oke, awal boleh ikut-ikutan, tapi pasti orang yang ikut-ikutan akan mengalami Tuhan. Saya lebih suka saudara punya masalah datang ke Victory daripada saudara ke sana kuliner. Karena di kuliner saudara nggak ketemu Tuhan. Di sini saudara ketemu Tuhan. Pertobatan putusan saudara. Di sana cuma saudara lihat laut, lihat apa, dan saudara nggak akan memuji Tuhan. Tapi kalau dari sini saudara ke sana, begitu lihat laut, saudara bisa bilang, how great is our God. Gitu. Nah, jika kita mau jadi orang tahu diri, kita harus berani keluar dari kesombongan rohani. Dan salah satu jalannya adalah karakter tulus hati. Bu, dibutuhkan ketulusan bu. Kalau ibu punya masalah dengan suamimu, tulus aja. Semua orang punya masalah dan semua orang sanggup menanggung masalahnya. Tuhan bilang gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu pencobaan biasa. Berarti kalau ada yang mati bunuh diri, dia yang menganggap pencobaan itu luar biasa. Ya dong, semua orang, saya juga ada pencobaan. Semua orang ada, setiap hari Tuhan mengasah hidup saudara dan saya untuk tahu diri bahwa kita butuh Tuhan. Setiap hari saudara dan saya punya persoalan. Mungkin lu mah berat, laki lu gak pulang, kalau gua mah biar itu persoalan semua. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, dan tidak akan pernah melampaui kekuatan punggung saudara untuk menanggung. Kan kita lihat ada orang gini, lakinya gila banget, tapi dia menikmati banget hidup sama Tuhannya. Terus apakah nanti kalau dia mati masuk neraka? Enggak, masuk surga. Makanya ada orang tuh suka begini, yang pertama Tuhan, ya sih bener ya. Yang kedua keluarga, yang ketiga kerja, enggak ada. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat Tuhan. Karena kalau saudara bilang yang pertama Tuhan, gue udah beres, terus keluarga saudara nggak beres, berarti lo gagal dong. Nggak ada urusannya saudara. Urusan kita sama Tuhan, surga nggak ada tarik menarik, nggak ada sambung menyambung. Kalau kita hadir dan tahu siapa diri kita, lalu kita menceritakan kebaikan Tuhan, dia nggak mau urusan dia, nggak urusan kita. Saya selalu bilang nih kemarin 3 hari di Bali, jangan pernah ajak orang ke gereja untuk saat sekarang pakai ngomongan, nggak laku. Itu dulu. Pak ke gereja dong. Pak kalau nggak gereja masuk neraka loh. Tahu nggak? Neraka api menyala-nyala, ditusuk loh pakai pipa dari atas sampai kepala. Makin nggak gereja loh suami saudara. Saudara nggak perlu ngomong, saudara perlu bertindak. Hasil dari gereja saya itu apa? Nah, supaya tahu diri, jangan bilang laki saya nggak tahu diri pak, diajak ke gereja nggak mau, susah deh, mati masuk neraka. Lu bareng sama dia nanti di nerakanya. Mendingan lu gila aja kayak laki lu. Kita saatnya sekarang menceritakan lewat sikap hidup. Dunia ini berubah kan? Ya berubah juga cara menginjilnya. Bu, kalau ibu sering datang ke Victory, jangan Victory jadi batu sandungan.
Oleh karena kelakuan ibu-ibu juga. Ntar laki saudara bilang kumpul, laki lu sama-sama tukang selingkuh kumpul lagi sambil minum di sana. Alah bini gue ke Victory, gue kasih aja duit, terserah lah dia. Kenapa? Nggak berubah juga. Kalau habis tagihan bulanan gila juga, 60 juta belanja. Diajarin apa sih itu di Victory? Jangan-jangan ceramah shopping kali. Harus hati-hati loh saudara. Kalau saudara sudah memutuskan tahu siapa diri kita karena Tuhan memilih kita, perubahan nyata itu harus ada. Ajak orang ke gereja udah nggak bisa lagi dengan marah-marah, dengan sikap hidup. Lu ibadah jangan telat ya, supaya suami lu tuh yang nggak masuk gereja tapi nganter nggak marah. Kan ada suami yang begini, gue malas gereja, gue anterin aja. Gereja jam berapa? Jam 10. Kok lu jalan 10 kurang 5? Gimana gue mau cari contohin lu terlambat melulu. Perempuan ini kalau udah masuk mobil bisa keluar lagi. Kenapa? Cuman masalah nggak pede, kalungnya nggak matching sama warna baju. Makanya perempuan yang gila banget dandan itu dia bawa tas 2, 1 buat gereja, 1 semua kumpulan kalung. Sepanjang jalan dia cari yang sama. Cocok nggak beb? Cocok nggak beb? Sampai mati dia sibuk hanya untuk itu. Dia lupa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena begitu dia duduk dia nyanyi, dilihat di sebelah kalungnya lain lagi. Dia mau tunjukin belaga, kau sahabatku, bandulnya gede. Paham deh. Udah, bukan nggak boleh dandan bu. Tapi kalau kita mau menangkan suami kita, wow, kita harus tulus. Ibadah nggak boleh ada kepura-puraan. Nah lihat, Yesus dalam Filipi 2 ayat 6 bilang gini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah untuk dipertahankan. Dia tulus loh, apa mau kehendak Bapa. Dia bisa bilang dong, kenapa mesti gua? Enggak tuh, bahkan dikatakan lebih dari itu, dia sama seperti kita menjadi hamba. Wow, ayat 8, itu sebabnya dia mati saudara. Itu dia bayar harga untuk sebuah ketulusan. Jadi kalau mau tahu diri, hidup harus tulus. Yang lebih gila lagi saudara, dalam Matius 5:13 dibilang begini dalam bahasa hari-hari. Waktu Yesus, saudara tahu Yesus sama Yohanes tuh beda 6 bulan 5 bulan umurnya. Jadi dia masih saudara. Lalu Yohanes datang, saya hanya mempersiapkan jalan. Lalu Yohanes bilang begini kepada bangsa Israel, lu mesti tobat semua. Kalau tobat, beri dirimu dibaptis. Maka dia berdirilah di sungai Yordan. Semua orang Israel berhari-hari baris. Di tengah barisan itu pasti giliran ada Yesus. Itu namanya tulus. Yesus gak pilih loh dibaptis sama siapa. Kita pilih loh. Wah ini ada gereja baptis, aku malas sama dia. Cari yang keren, pendeta yang beken, yang kalau perlu jamnya 2M, nyelupnya enak, darah Yesus. Wih urapannya turun loh. Nah ini orang yang gak belajar teologi nih, urapannya turun. Ya kan? Waduh, Yesus enggak loh, Yohanes nih. Kalau bahasa Jakarta gitu, Sus, ngapain lo di sini? Gitu, Yesus bilang, ya baptis. Gila lu. Alkitab kan bilangin, buka sepatu, tali sepatu aja gue nggak sanggup. Yesus bahasanya begitu saudara, bukan yang di dalam Alkitab. Kalau Alkitab tuh kan ini apa sih, lain-lain lagi lari ayatnya. Matius 3 ayat 15 jadi 5:13. Mana sih? Kayaknya belum pulih nih suami istri. Ya kan? Saudara bisa bayangin nggak? Yesus dibilang begini, Sus ngapain? Masa gue baptis lu? Gila lu buka tali sepatu nggak bisa? Yesus bilang gini, ini dia. Udah, biar semua terjadi. Gue mah tulus hati, nggak pura-pura. Udah lu baptis gue aja, kan begitu? Nggak mungkin. Lu kan yang diutus. Saya yakin bicaranya seperti itu, nggak seperti ini. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Yohanes, baptislah aku. Aku tak bisa Yesus. Lalu bagaimana? Ya aku tak bisa menembak Tuan Rudolfo. Lalu bagaimana nona misi? Nah itu bahasanya nggak gitu. Lalu Yohanes bilang, serius nih baptis? Udah lu banyak ngomong katanya, cepet. Udah maghrib dingin nih air. Oke. Nah, saudara dari sini saya belajar loh. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah nggak menganggap diri. Jadi jangan ada yang sombong kita saudara. Termasuk saya nggak boleh sombong. Saya bisa khotbah karena Tuhan baik. Saudara bisa datang di tengah ibu-ibu yang sibuk karena Tuhan baik. Karena pengurus berdoa setengah mati meninggikan Tuhan, maka Tuhan menarik banyak orang. Itu firman Tuhan loh, bukan lagu, itu firman Tuhan. Jika Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang. Ya kan? Tugas pengurus cuma doa aja, nangis-nangis deh loh, tinggiin Tuhan, bener serius Tuhan, bukan nawar. Pokoknya persekutuan ini hanya untuk Yesus. Datang orang, saudara. Ini menarik sekali. Nah, lalu Yesus juga bayangkan nggak? Dia Tuhan,
naikin derajat saudara dari fanfo menjadi sahabat. Makanya betul dong, saudara, kita kan suka bilang kita ini hamba karena kita sadar sepertinya kita nggak layak, tapi di hadapan Tuhan lu dari pembantu naik level jadi sahabat, bahkan lu jadi anak ahli waris. Kenapa? Dia tulus memberikan itu. Bu, kalau maaf contoh nih, saya bos, ibu pembantu, saya paling ceritain apa? Lu udah setrika baju, lu urus anak ya, lu urus gitu. Tapi kalau sahabat nggak gitu dong. Ibu pinjam duit sama Cici sama Koko belum tentu dikasih, pinjam sama sahabat dikasih loh. Ada sahabat gini, gue mati juga nggak apa-apa buat Bu Eli. Kenapa? Dia baik banget sama gue. Kenapa? Dia sahabat gue. Ya, tapi mati buat Cici gue deh. Gue ada masalah kalau cerita cerewetnya panjang banget. Gue males ngomong sama dia. Lu kalau nggak ada duit pinjam dong sama ipar lu. Aduh. Pinjam gue tiaw aja ceritanya 6 kali Natal. Gue nggak mau deh, Ya kan ada begitu saudara. Ya tapi kalau sama sahabat melihat-lihatan aja. Kenapa? Lu susah, gue bantu. Yesus seperti itu saudara. Dikatakan gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara, kalau kita mau tahu siapa diri kita, mulailah hidup tulus. Jangan sombong rohani. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Nggak usah ngiri, lihat kok dia lebih hebat, dia lebih ini. Enggak. Waktu kita tidak sombong rohani, ciri pertamanya adalah bisa bekerja sama, bisa cocok. Walaupun akhirnya kita nggak bareng, tapi kalau ketemu bisa cocok. Tidak ada dusta di antara kita. Berani berkata semua terserah padamu, aku begini adanya. Bu, nguap bu, depan gua lagi. Mangap. Heboh. Ini kalau dia nguap, nah kalau dia nguap lagi ntar saya kayak yang di TikTok. Ini parah. Nggak apa-apa ya. Saya supaya saudara kangen aja ketemu bulan Mei ya. Ketulisan hidup Yesus menggambarkan tidak ada kesombongan rohani. Jadi 2 prinsip harus tahu diri sudah seharusnya terjadi dalam hidup kita. Dan hanya orang-orang yang sadar dan tahu siapa dirinya akan melihat karya Tuhan. Jadi nggak ada, ya ibu tadi lebih bagus videoin saya, kamu stop nguap bu. Ya kan. Nah sebentar deh habis deh, saya takut juga nasi keras ya kan. Nah saat perbedaan itu harus kita sikapi dengan apa? Firman Tuhan. Ibu bapak saya tahu, bapak kan ada 4. Bapak yang di sini kan pasti harmonis lah ya sama itu kuning-kuning lagi, lihat tuh. Bapak tadi di toilet gini, Pak ini ada ini, saya mau pulang nggak enak ini. Pak datang aja Pak. Oh Bapak ibadah, iya. Tadi tanya Bapak siapa? Saya yang khotbah Pak, datang Pak. Pegang tangan istri Pak, di bawah aja pegang Pak. Nanti kalau jalan pegang terus dilepas belanja Pak. Suka perempuan suka nggak tahu diri Pak, lupa diri dia Pak. Pegang aja Pak ya. Terus terakhir ribut kan, gue udah gak mau ke Victory gara-gara lo pergi, tagihan tambah lagi ya kan. Nah saudara lihat, kita gak mungkin sama dengan suami kita, kita gak mungkin sama dengan istri kita. Hanya Yesus yang bisa menyamakan itu. Saudara, saya selalu bilang pria dan wanita gak mungkin sama sampai dunia ini berakhir. Saudara, kita gak bakal pernah bisa satu sama suami kita. Dan hanya kita butuh Yesus untuk mengkerucut ke atas biar menjadi satu. Ini perjuangan saudara. Dan perjuangan ini harus diisi dengan apa? Tahu diri. Waktu ada persoalan, firman Tuhan, seia sekata dengan dasar firman Tuhan. Belum menang Pak, suami saya masih aja kuntilanaknya malah nambah Pak. Saya baru tahu setan beranak. Nggak apa-apa, biarin aja. Karena kalau itu punya saudara, nah itu baru saudara boleh belajar dari Abraham. Jangan minta beranak umur 90. Dari Abraham sampai dia bilang, yang jadi ahli waris ini, ya kalau dia pergi bukan jahat, tuh dikasih pesangon kan. Dia bilang sama laki lo, kalau tinggalin piaraannya kasih pesangon, jangan cuman bikin anak doang, kasih pesangon. Bener, nggak apa-apa, saya diberkati juga kan. Ya tapi kan dia kembali saudara. Jadi percayalah, suami saudara, keturunan saudara itulah yang ahli waris sebenarnya. Jangan takut. Nah hari ini kita juga belajar, gaya hidup kita harus ada ketulusan hati. Gaya hidup kita ini harus tahu gitu, kalau ada persoalan ini harus dikerjakan dengan tidak pura-pura, harus dikerjakan dengan benar, harus dikerjakan dengan, ya saya percaya Tuhan izinkan ini karena Tuhan mau mengasah saya. Bergantung sama Tuhan saudara. Jadi tahu diri itu bisa terjadi waktu kita rela melepaskan apa yang menjadi kebanggaan kita. Makanya saya suka sekali saudara baca nanti Filipi pasal 2 ayat 1-11. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah nggak menganggap
Di atasnya dibilang hendaklah kamu punya pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Karena kalau kita punya pikiran, yaitu menyelamatkan, pikiran saudara adalah menyelamatkan suami saudara dan anak-anak saudara. Tapi pakai perasaan, perasaannya adalah mengasihi, bukan galak sama marah-marah. Jangan pernah bilang udah gak mungkin Pak. Nggak boleh saudara, nggak boleh. Selama saya kuat bertahan, saya tahu akan ada cerita di balik semua peristiwa. Tapi kalau nggak kuat juga, saya bukan juga orang tua saudara, terserah. Silakan saudara bergumul sama Tuhan, bukan sama saya. Saudara tanya, saya ini hanya manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Nah itu nyanyi ke Tuhan begitu. Saya suka nyanyiin lagu-lagu dunia itu. Kalau lagi saya sharing gitu, aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Itu teksnya Kristen banget. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Wah, apalagi kalau Yesus nyanyi sama saudara, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Bukan Kus Plus, Yesus yang nyanyi buat saudara. Saudara pelayanan apa-apa, Yesus nyanyi lagi malam lagi sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Di kayu salib bos dia mati. Itu lagu jangan saudara, itu kan lagu dunia. Enggak, lagu dunia itu yang musuhin Yesus, sembah Lucifer. Nah itu lagu dunia. Kalau Yesus dengan malaikatnya kur lagi, ada Nuh, Abraham, semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Ya Jibril di sana suara 3, apalah artinya cinta tanpa kenyataan. Kalau saudara benar-benar cinta nyata sama Tuhan, cintai orang yang Tuhan taruh di sebelah saudara. Nah ya kan, orang munafik adalah orang yang bilang aku mengasihi Allah, lalu firman Tuhan bilang, kau bilang mengasihi aku yang tak terlihat, sementara yang kau lihat tak kau kasihi. Berat jadi orang Kristen, tapi pasti bisa. Semangat ibu-ibu, sampai ketemu di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya 16, ya Bu Eli ya, saya 15 apa 16 Maret ada di Bali. Jadi Bu Lina bilang, Pak bikin video dong. Nanti saya mau bikin video ngundang ke sana, tapi belakangnya saudara pasti keren banget gitu kan, supaya semakin rame lagi di bulan Mei dan mereka kehilangan kalau nggak ada saya, ya kan. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Ada 2 prinsip: nikmati perbedaan dengan firman Tuhan, keluar dari hidup yang sombong rohani, maka saudara akan tahu siapa diri saudara dan saya. Sadar akan keberadaan diri sendiri, lalu mulai beranilah hidup tulus, maka saudara akan melihat karya Tuhan yang nggak pernah saudara lihat, nggak pernah saudara pikirkan, nggak pernah ada di hati, disediakan bagi orang-orang yang tahu diri dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan, kita bangkit berdiri.